Selamat siang, perkenalkan saya Priscilla Romaviarta Sibarani, NIM 19051020051 dari kelas MI 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS etika profesi saya. Yang pertama, moral. Moral merupakan pengetahuan yang menyangkut budi pekerti manusia yang berada berupa ajaran yang baik dan buruk, serta perbuatan dan tingkah laku manusia. Etika merupakan penyelidikan filsafat moral yang membahas bagaimana seharusnya manusia itu bertingkah laku yang benar. Etiket merupakan tata aturan pergaulan yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta aturan dalam bertingkah laku pada anggota masyarakat tersebut. Kedua, contoh fakta kejahatan ilegal konten pada tahun 2020 sampai 2021. Yang pertama, copyright. Band iklan dimintai denda penalti sebesar 50 juta rupiah karena mengcover lagu milik orang lain dan mengupload karya-karya tersebut ke Spotify tanpa melalui publisher atau dasar ketidaktahuan. Yang kedua, plagiarisme. Channel YouTube calon sarjana dan Yeti Kres terkena suspend atas dasar penyalahgunaan hak cipta dari klip dan thumbnail, bahkan konten verbal yang sama persis dan copy paste dari konten luar negeri yaitu ciptaan YouTube. Ketiga, pembajakan. Indo XX1 dan LK21 dan sejenisnya merupakan situs nonton film ilegal yang melanggar hak kekayaan intelektual serta dapat menyebarkan malware dalam sistem atau perangkat yang menonton dan mendownload film bajakan dari situs tersebut. Yang keempat, pelanggaran hak cipta. Banyak akun pada Instagram dan YouTube yang berisi konten berupa konten re-upload dari akun atau channel orang lain dan meraih keuntungan dari tindakan tersebut. Yang kelima, konten ilegal. Konten video YouTube yang menggunakan thumbnail serta clickbait yang berbau pornografi dan sensual hanya agar menarik perhatian penonton. Tiga contoh kejahatan kekayaan intelektual. Yang pertama, merek Dunkin Donuts versus Donut Donuts di Yogyakarta. 2. Kasus sengketa merek produsen mobil Lexus dengan produsen helm bermerek Lexus. Yang 3. Kasus kesamaan lambang cap kaki 3 dengan lambang negara Isle of Man. 4. Cara pencegahan berlapis serangan dari cracker internet. Yang pertama, menggunakan security software yang up to date, input password yang kuat dan solid, install software antivirus, mencadangkan data, berkonsultasi dengan konsultan keamanan untuk menentukan dan menjaga tingkat keamanan bisnis seperti website, membatasi domain atau nomor IP yang dapat diakses, mengenkripsi data sehingga hanya dapat dibuka atau didekripsi oleh orang yang memiliki kunci pembukanya. 5. Cyberscape merupakan ruang yang berisi informasi pengetahuan yang telah dieksplorasi oleh seluruh manusia di bumi. Malware merupakan perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Cybersabotage merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data pada program komputer lewat jaringan internet. Kemudian exploitation merupakan tindak pidana di mana seorang individu memperoleh uang, barang dan jasa, perilaku yang diinginkan dengan mengancam atau menimbulkan kerugian properti atau reputasi seseorang. Kemudian money laundering yaitu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber asal uang, dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal. 6. Pekerjaan bidang teknologi informasi. Terdapat 4 pekerjaan di bidang teknologi informasi. Yang pertama, programmer, yaitu orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analis dan merancang dan menciptakan program. Yang kedua, networking engineer, yaitu orang yang berfokus dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya. Yang ketiga, sistem administrator, yaitu orang yang bertugas melakukan administrasi, memiliki hak akses dan berhubungan dengan pengaturan operasional terhadap semua sistem. Dan yang keempat, technical engineer atau teknisi, yaitu orang yang berfokus dalam bidang teknik berupa pemeliharaan dan perbaikan perangkat sistem komputer. Kemudian keterampilan yang harus dimiliki pekerja teknologi informasi. Yang pertama, kemampuan membuat perencanaan yang efektif, kemampuan memecahkan masalah dengan kreatif, punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program, dan cepat tanggap terhadap masalah klien. 7. Syarat-syarat pekerjaan yang dianggap sebagai profesi. Yang pertama, memiliki suatu keahlian yang khusus. Yang kedua, memiliki wawasan, pemahaman, dan penguasaan pengetahuan serta perangkat teoritis yang relevan. Yang ketiga, memiliki organisasi profesi. Yang keempat, memiliki etika dan kode etik profesi. Yang kelima, memperoleh pengakuan dan penghargaan yang selayaknya, baik secara sosial atau secara masyarakat, dan secara legal, yaitu hukum dan pemerintah. 8. Fakta pelanggaran hak
akses kekayaan intelektual. Yang pertama, data sekitar 279 juta warga Indonesia termasuk mereka yang sudah meninggal dunia diretas dan dijual di forum daring. Data itu diduga berasal dari Badan Penyelenggara Layanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Ahli informasi dan teknologi menilai ini karena data kependudukan dieksploitasi. Perhitungan itu berdasarkan dampak peretasan nomor kontak pribadi dan akun media sosial secara masif. Data-data ini bisa dimanfaatkan untuk kejahatan cyber seperti penggunaan media, pinjaman online yang tidak bertanggung jawab. Fakta yang kedua terjadi di Bandung sekitar tahun 2003. Terjadi kejahatan berupa carding, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Para pelaku yang kebanyakan remaja tangguh dan mahasiswa ini digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku rata-rata beroperasi dari warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Fakta yang ketiga, pada 10 Februari 2012, BSA atau Business Software Association melapor ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena mengetahui adanya CD software bajakan yang dijual bebas di Mall Ambassador dan Ratu Plaza di Jakarta. Dalam kegiatan ini berhasil disita CD software sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang berbeda. Fakta yang ketiga, perusahaan keamanan cyber Cyble mengatakan bahwa ribuan akun Zoom yang telah dibobol dan dirampas datanya dijual bebas di forum-forum online peretas di dark web sejak 1 April lalu. Cyble dalam pengakuan ke Blipping Computer mengatakan telah membeli data login dari 530.000 akun Zoom dengan harga $0,0020 Amerika Serikat atau sekitar Rp31 per akun. Alhasil, Cyble diberi akses ke alamat email pemilik akun, password, link meeting online, dan husky yang bisa digunakan untuk mengklaim kendali atas sebuah pertemuan online di Zoom. Fakta yang kelima, sebanyak 91 juta data pengguna Tokopedia juga dijual di dark web. Data tersebut dihargai $5.000 Amerika Serikat atau setara 73,4 juta rupiah. Tokopedia mengaku ada upaya pencurian data di platform mereka. Namun, Tokopedia menjamin password dan data pembayarannya yang berhasil dilindungi dan dalam kondisi aman. Hingga sekarang, identitas asli pelaku belum berhasil ditemukan. 9. Bagaimana Anda memutuskan pekerjaan yang akan Anda terima di antara banyak pilihan pekerjaan? Setelah mengetahui kode etik profesi, saya memutuskan untuk mencari dan memilih pekerjaan yang akan mendorong saya untuk lebih memiliki skill dan mengembangkan kemampuan dalam bidang yang saya tekuni, agar saya dapat bertanggung jawab penuh atas tugas-tugas dan pekerjaan saya. 10. Komitmen apa yang ada dalam diri Anda jika nantinya menggeluti sebuah profesi? Saat saya menjadi seorang yang berprofesi, saya berkomitmen untuk disiplin serta tekun, jujur dalam berkomunikasi dan bertindak, mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya secara kreatif dan efektif, memahami dan mematuhi syarat aturan dan peraturan pekerjaan agar tidak melanggar baik etik kerja maupun hak atas kekayaan intelektual. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.